ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا صاحب هذا التفسير بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan rutinan daripada kajian tafsir, yang mana kita berada di akhir dari surat Yasin. Di akhir dari surat Yasin. Ayat ke-77 sampai ayat ke-83. Yang mana ayat ke-77 Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan atau mengingatkan kita di ayat-ayat sebelumnya atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita bahwasannya atas termasuk tanda kebesaran Allah itu adalah apa yang sudah kami ciptakan dari binatang ternak, dari onta, sapi, kambing yang kalian ambil manfaat, kata Allah Subhanahu wa taala. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Di ayat ke-71 Allah mengingatkan umat manusia dengan ciptaan Allah, dan Allah sebut termasuk dari ciptaan tersebut adalah binatang ternak, hewan ternak, an'am. Di ayat ke-77 Allah mengingatkan kita atas kebesaran Allah, dan Allah sebutkan tanda, termasuk tanda kebesaran Allah itu adalah ciptaannya ketika menciptakan kita umat manusia. Jadi kalau di ayat sebelumnya Allah ngajak kita tadabbur untuk mempelajari kekuasaan Allah di tempat lain atau di ciptaan-ciptaan termasuk daripada ciptaan tersebut hewan ternak. Kalau di ayat 77 Allah mengingatkan kita atas kuasa Allah pada ciptaannya, yaitu ketika menciptakan kita umat manusia. Terkadang orang lalai dengan hal yang jauh, tapi akan selalu ingat dengan apa yang dia rasakan. Mungkin kalau hewan ternak yang punya bisa tadabbur, yang tidak punya tidak bisa tadabbur.
Yang punya kandang bisa dia tadabburi ciptaan Allah. Yang tidak punya kandang tidak bisa. Tapi ketika kita mentadabburi diri kita sendiri, semua bisa. Tadabburi ciptaan Allah, organ tubuh kita, anggota tubuh kita yang ada pada diri kita. Maka di ayat lain Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsiru. Kata Allah, ada tanda-tanda kebesaranku pada diri kalian. Afala tubsirun. Apakah kalian tidak lihat, kata Allah. Sangat dekat sekali pada diri kalian. Tinggal kalian tadabburi, maka kalian akan dapatkan tanda kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ketika mengajak kita untuk mentadabburi kekuasaan Allah, kebesaran Allah, bukan hanya pengen kita tahu, tapi yang Allah inginkan natijah, hasil dari yang dihasilkan ketika kita mentadabburi ciptaan Allah. Ketika kita mentadabburi ciptaan Allah, kita yakin Allah Tuhan yang Maha Esa, Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Tuhan yang Maha Mampu. Maka iman kita kepada Allah akan bertambah. Jadi istilahnya Allah itu bukan cuman pamer, bukan cuman pamer. Oh lihat ciptaanku langit bumi, kan banyak di Al-Quran. Lihat ciptaanku di binatang, di hewan ternak. Lihat ciptaanku di pergunungan. Lihat ciptaanku pada diri kalian sendiri. Lihat ciptaanku bagaimana ketika aku mengelola kalian dari nutfah, dari sperma menjadi segumpal darah, segumpal daging, bentuklah tulang dan seterusnya. Allah bukan hanya pamer, tapi ada tujuan yang diinginkan oleh Allah ketika kita mentadabburi ciptaan-ciptaannya, yaitu iman kita bertambah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman kita tambah kuat, maka kita akan pasrah dengan apa yang diputuskan oleh Allah. Terima atas semua qada qadarnya Allah. Ketika iman kita tambah kuat, kita akan percaya tawakal kepada Allah. Ini semua natijah, buah, hasil dari ketika kita mentadabburi ciptaan Allah. Iman kita kuat, pasrah dengan qada dan qadar, kita akan bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu Allah ajak kita untuk mentadabburi ciptaan-ciptaan Allah. Di ayat ke-77 ini Allah mengajak kita untuk mentadabburi ciptaan Allah yang ada pada diri kita sendiri. Allah berfirman, "Awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfah." Kata Allah, apakah manusia? Tentu yang dimaksud atau penyebab ayat ini turun adalah seorang yang bernama Al-As bin Wa'il. Ini sebab ayat ini turun. Jadi Al-Quran itu kadang yang menyebabkan ayat tertentu, ayat tersebut turun adalah cerita atau pertanyaan, kejadian yang terjadi dengan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi penyebab ayat ini turun satu orang, tapi bukan artinya ayat ini hanya untuk orang itu, tidak. Yang menyebabkan ayat ini turun ada cerita. Tapi bukan artinya ayat ini khusus untuk yang ada di dalam cerita. Oh selesai sudah. Yang diceritakan atau yang menyebabkan ayat itu turun sudah meninggal. Berarti kita tidak bisa ngambil hukum dari ayat tersebut. Tentu tidak. Jadi terkadang ayat-ayat suci Al-Quran yang menyebabkan ayat tersebut turun ada satu cerita, pertanyaan satu orang, kejadian yang terjadi di hadapan Nabi menyebabkan ayat turun, tapi hukum ayat tersebut untuk semua umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Kata ulama tafsir begitu. Al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang dijadikan patokan itu lafaz yang umum. Kalau di ayat tersebut Allah menyebutkan kalimat yang menunjukkan arti global, semua Allah maksudkan di dalam ayat tersebut,
maka semua tertuju atau kena kewajiban untuk mengamalkan ayat tersebut tanpa peduli siapa penyebab ayat tersebut turun. Ayat tersebut turun gara-gara ini. Berarti ini hukum khusus untuk dia. Tidak. Hukum ini khusus untuk semua umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu patokannya ketika kita memahami atau membaca tafsir, terlebih di kajian asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Dan tidak semua ayat ada sebabnya. Turun ayat ini apa sebabnya? Akhirnya kita tiap ayat kita tanya apa sebabnya. Tidak. Tidak semua ayat turun ada penyebab. Terkadang Allah turunkan ayat tanpa ada sebab, tanpa ada cerita, tanpa ada tragedi, turun ayat. Cuman terkadang juga sebagai bentuk perhatian Allah kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW, banyak ayat turun menjawab pertanyaan sahabat. Sahabat atau ada perempuan nanya ke Nabi tentang masalah haid, Allah ceritakan, Allah jawab yas'alunaka 'anil mahid. Sahabat bertanya tentang masalah bulan, kapan masuk waktu bulan Hijriyah, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anis sa'ah. Apa aja? Jadi sahabat nanya ke Nabi, belum Nabi jawab, turun ayat, Allah yang jawab. Sahabat nanya ke Nabi, turun ayat Allah yang jawab. Ini tidak ada kecuali untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan coba bayangkan bagaimana sahabat itu ngerasa diperhatikan sama Allah. Nanya ke Nabi, Allah yang jawab. Nanya ke Nabi, Allah yang jawab. Perhatian Allah untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi terkadang ada beberapa ayat yang turun dikarenakan cerita sebelumnya, dikarenakan kejadian sebelumnya. Terkadang juga ada ayat yang turun tanpa ada penyebab, tanpa ada cerita, langsung turun ayat. Ayat ini turun disebabkan ada seorang kafir musyrik yang bernama As bin Wa'il. Ini ayat turun gara-gara dia atau jawaban untuk dirinya. Jadi kata Allah, awalam yarul insan, Al-As bin Wa'il, apakah dia tidak sadar, kata Allah. Ini orang, apakah dia tidak sadar? Anna khalaqnahu min nutfah, bahwasanya kami ini menciptakannya dari nutfah. Nutfah itu sperma, dari mani. Jadi diingatkan sama Allah, asal mula kita diciptakan, nutfah. Dan ini kalau kita ingat terus, tidak bakal sombong. Tidak bakal sombong. Kata Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sahabat Nabi, ajibtu liman yatakabbar wa huwa yakhruju min mahallil bauli marratain. Kata Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, aku bingung, aku ngerasa heran sama orang yang sombong sedangkan dia sudah keluar dari kemaluan sebanyak 2 kali. Dari tempat kemaluan sebanyak 2 kali. Yang pertama sperma dari kemaluan bapaknya, yang kedua ketika dilahirkan dari rahim ibu. Kata Sayyidina Ali, kita ini keluar dari kemaluan 2 kali. Kenapa kita mau sombong? Nah, jadi beliau ingatkan mengikuti metode Al-Quran, diingatkan dari awal ciptaan kita. Kemudian beliau mengatakan lagi, aku bingung. Aku merasa heran dengan orang yang merasa sombong sedangkan dia berjalan selalu membawa kotoran, artinya di dalam perut. Nah, ketika kita mentadaburi atau meresapi ucapan-ucapan seperti ini, insya Allah jauh dari penyakit sombong. Yang mau sombong dengan ilmunya, mikir lagi. Yang mau sombong dengan jabatan hartanya, mikir lagi. Yang mau sombong dengan nama keluarganya, mikir lagi. Kenapa? Karena dia udah keluar dari kemaluan 2 kali. Nah, ini diingatkan sama Allah. Ini orang kafir yang bernama As bin Wa'il datang ke Nabi. Nanti bakal Allah ceritakan apa yang dia katakan di hadapan Nabi. Datang ke Nabi dengan sombongnya, makanya Allah ingatkan. Awalam yarul insan. Apakah dia? Jadi insan di sini yang dimaksud adalah As bin Wa'il.
apakah si As bin Wa'il ini tidak sadar, tidak ingat bahwasannya kami ini menciptakannya dari sperma. Hina, tidak ada apa-apa. Rentan, rentan, cepat matinya. Fa'idha huwa khasimun mubin. Ketika kami sudah ciptakan dia dari sperma, kami lahirkan, kami beri rizki, tumbuh besar, berakal, sastrawan, jadi orang yang punya ilmu, pengetahuan. Fa'idha huwa khasimun mubin. Tiba-tiba dia datang ingin mengajak kami berdebat. Khosim itu ngajak debat, ngajak ribut. Ngajak ribut Allah. Mubin, terang-terangan. Faidah huwa khosimum mubin. Tiba-tiba dia datang ke kami, tentunya maksudnya ke Nabi Muhammad SAW, ngajak debat. Sok pinter. Dia lupa yang dia ajak debat adalah Tuhan yang menciptakan. Nah, jadi kalau kita perhatikan di surat Yasin, dan di semua Al-Quran, cuma di surat Yasin banyak Allah mengingatkan kita dengan ciptaan, dengan khalq, dengan fi'lullah, dengan sifat Allah, ya khalaq, wahai zat yang maha menciptakan. Itu banyak di surat Yasin, Allah ingatkan lagi situ, ingatkan lagi situ. Nah, jadi kata Allah, As bin Wa'il lupa dia sudah kami ciptakan dari apa? Dari sperma. Kemudian dia lupa siapa yang membuatnya berakal, sehat, afiat. Sperma itu tidak bakal jadi kecuali memang pilihan. Kan kalau dia tadabburi tidak akan sombong. Nah, ini sekarang sombong, lebih dari sombong, datang menghadap kami, menghadap Nabi, ngajak debat. Yang diajak debat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa daraba lana mathalau wa nasiya khalqah. Dia mengumpamakan sesuatu untuk kami, sedangkan dia melupakan ciptaan dia dari apa. Jadi ngajak debat, Allah ceritakan apa yang dia akan perdebatkan atau dia hadapkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. As bin Wa'il kata Allah, lupa dia kami ciptakan dari apa. Kemudian kata Allah, dia datang ngajak Nabi debat, mengumpamakan sesuatu perumpamaan di hadapan Nabi Muhammad SAW, wa nasiya khalqah. Tapi kata Allah, dia lupa kami sudah ciptakan dirinya dari apa. Nah, jadi diingatkan lagi sama Allah dengan ciptaan Allah, bahwasanya kamu itu aku ciptakan dari sperma. Jangan sombong. Kok yang diciptakan dari sperma tiba-tiba sombong melawan Allah Subhanahu wa taala. Qala, nah ini yang disebutkan oleh As bin Wa'il di hadapan Nabi. Mayyuhyil 'idhama wa hiya ramim. As bin Wa'il itu datang ke Nabi bawa tulang. Bawa tulang. Tulang tadi di hadapan Nabi dihancurkan sama As bin Wa'il. Tulang dihancurkan ya hancur ya, keropos gitu kan, rapuh. Kemudian kata As bin Wa'il, setelah tulang tadi dihancurkan, dia ambil, Muhammad, mayyuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang yang sudah hancur begini? Siapa yang bisa menghidupkan tulang yang hancur begini? Nah, jadi ngajak debat Nabi dengan bukti, dengan contoh di hadapan Nabi. Artinya kata As bin Wa'il, kita ini ketika mati, wahai Muhammad, masuk kuburan, ya tulang kita seperti ini nanti, hancur. Tulang kita hancur. Jadi tulang dia bawa, dia tidak disebutkan sama ulama tulang siapa. Apa tulang hewan, apa tulang wallahu alam. Kitab tafsir yang kami baca tidak ada yang disebutkan tulang apa yang dia bawa. Yang penting itu tulang. Nah, tulang ini di mazhab Abu Hanifah najis. Tulang di mazhab Abu Hanifah najis. Di mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i tidak najis. Jadi misalkan kita sholat bawa tulang. Tulang apa? Tulang apa? Nah iya,
Di mazhab Imam Syafi'i tidak najis, di mazhab Abu Hanifah najis. Maaf, terbalik. Di mazhab Syafi'i yang najis, di mazhab Abu Hanifah tidak najis tulang. Maaf, terbalik. Kayak hati-hati itu yang bawa apa? Iya, dari Gading gitu kan. Jadi ini As bin Wa'il datang ke Nabi bawa tulang, disebutkan tulang apa? Dia hancurkan di depan Nabi. Berarti ini ayat turun masih di Mekah. As bin Wa'il. Dia hancurkan di depan Nabi, kemudian dia yang hancur tadi dia pegang. Muhammad, siapa yang bisa menghidupkan tulang yang sudah hancur begini? Kita ketika mati, masuk kubur, apalagi di Makkah, di Madinah, Jazirah Arab, sangat panas, tidak lama tulang akan hancur lebur. Siapa yang bisa menghidupkan kita? Ini sekali lagi berarti dia ini menafikan hari kebangkitan. Penduduk Mekah itu paling sulit untuk mereka terima dari dakwah Nabi Muhammad, yaitu tentang hari kebangkitan. Kalau selain itu ajakan Nabi, makarimul akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Nabi ngelarang berzina. Oh, itu akhlak yang baik. Bahkan dari mereka ada yang tidak berzina dari dulu, dari zaman jahiliyah. Nabi melarang mabuk, akhlak yang baik. Dari mereka ada yang mabuk, tidak minum dari zaman jahiliyah. Nabi melarang zalim. Mereka juga tidak suka perbuatan zalim, sebagian dari mereka. Nah, yang susah untuk mereka terima, termasuk yang susah untuk mereka terima, yaitu adanya hari kebangkitan. Itu sulit untuk mereka terima. Tidak masuk akal. Nah, jadi orang yang dikit-dikit logika, dikit-dikit akal, itu sama kayak orang di zaman jahiliyah. Dikit-dikit akal, dikit-dikit. Iman terhadap sesuatu yang tidak bisa masuk akal, itu termasuk iman kepada Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah. Ghaib itu kan apa? Semua yang tidak bisa kita lihat, artinya tidak bisa kita ukur dengan akal kita. Iman dengan sesuatu yang tidak bisa masuk akal, itu termasuk iman kepada Allah. Kalau dikit-dikit logikanya tidak masuk, dikit-dikit diukur, akhirnya banyak yang kita tidak imani. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk seperti orang di zaman jahiliyah. Susah sekali mereka itu untuk iman dengan hari kebangkitan. Jadi kata mereka, kata As bin Wa'il, siapa yang bisa menghidupkan ini wahai Muhammad? Dijawab sama Allah. Nabi tidak jawab. Turun ayat, Allah jawab, Qul, katakan kepadanya wahai Muhammad, yuhyi alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Qul, katakan kepadanya wahai Muhammad, yuhyiha, yang akan menghidupkannya. Alladzi ansha'aha awwala marrah, yang pertama kali menciptakannya. Ya seharusnya dari situ malah si As ini beriman kepada hari kebangkitan. Ada hari kebangkitan. Kata Allah, kamu merasa aneh atau tidak terima siapa yang bisa menghidupkan tulang ini. Nah kata Allah, coba pikirkan sebelum tulang itu ada, siapa yang menciptakannya? Nah tidak sampai ke situ. Makanya Allah ingatkan sebelumnya dengan ciptaannya. Awalam yarul insan anna khalaqnahu min nutfah wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dua kali sebelum cerita ini, sebelum ayat ini Allah sebutkan, dua kali Allah ingatkan As bin Wa'il dengan ciptaan Allah. Apakah dia lupa kami yang menciptakannya dari sperma? Apakah dia lupa kami yang sudah menciptakannya sehingga dia sombong datang ngajak kami berdebat? Jadi Allah ngajak kita tadabbur dengan ciptaan Allah. Dia nganggap tulang ini mustahil untuk diciptakan kembali. Kenapa? Tidak kamu anggap yang lebih mustahil sebelum tulang ini ada. Siapa yang menciptakannya? Ini termasuk jawaban Al-Quran yang paten ya. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Kata Allah, katakan padanya wahai Muhammad,
yang akan menciptakannya, yang akan kembali menghidupkannya, yaitu ialah zat yang menciptakannya pertama kali. Allah mampu. Jadi kata ulama ini umpama, hanya perumpamaan. Misalkan ada orang yang pertama kali menciptakan lampu, pencetus lampu. Itu dia belajar untuk menciptakan lampu, misalkan tahunan, berhasil akhirnya. Setelah berapa tahun dia neliti atau belajar untuk ciptakan lampu atau HP lah, taruhlah, berhasil. Habis itu setelah berhasil, HP tadi dihancurkan, dia buang. Cepat baik langsung buat HP lagi. Kalau sudah tahu. Karena sudah tahu istilah sudah pengalaman. Misalkan ada pembisnis, sudah pengalaman dengan bisnisnya. Merintis dari nol sampai berhasil. Habis itu bangkrut. Untuk berhasil lagi gampang karena dia udah pengalaman. Kan begitu. Logikanya begitu gampangnya. Yang nyiptakan HP bertahun-tahun ketika udah jadi, HP-nya dibuang, HP-nya dihancurkan, langsung cepat dia buat lagi. Karena udah tahu, musnya udah tahu, ini semua udah tahu. Ini hanya perumpamaan. Allah tidak seperti itu. Hanya perumpamaan. Nah, kalau makhluk saja seperti itu, bagaimana dengan ilmunya Allah? Yang tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau ilmu kita kan ada awalnya. Sebelum belajar kita tidak tahu. Setelah belajar kita tak tahu. Sebelum meneliti kita tidak paham. Setelah meneliti baru kita paham. Itu ilmunya kita. Ilmu Allah tidak seperti itu. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Ilmu Allah la yasbiquhu jahlun. Ilmu Allah itu tidak diawali dengan ketidaktahuan. Tidak. Ilmunya Allah tidak diawali dengan ketidaktahuan. Itu ilmu kita. Kita sudah tahu, misalkan di luar hujan atau tidak. Kapan kita tahu? Ketika kita buka pintu. Nah, sebelum buka pintu kita tidak tahu. Ilmu Allah tidak seperti itu. Tidak diawali dengan ketidaktahuan. Berarti ilmu Allah tidak ada awalnya, tidak ada akhir. Manusia saja seperti itu. Ketika udah berhasil ciptakan satu ciptaan, suruh ulangi, besok gampang. Ini logika saja atau hanya perumpamaan biar kita gampang untuk membayangkannya bagaimana dengan Allah. Makanya Allah sebut jawaban Allah ini jawaban paten. Katakan padanya wahai Muhammad, yang akan menghidupkan tulang yang sudah kamu hancurkan itu yang menciptakannya pertama kali. Yang menciptakannya pertama kali. Kenapa yang kamu anggap mustahil penciptaan atau penghidupan yang kedua kali, tapi kamu lupakan, kamu tidak pikirkan, tidak kamu anggap aneh penciptaan pertama kali. Sebelum tulang itu kau hancurkan. Ngapa tidak kau pikirkan dari mana tulang ini ada? Siapa yang menciptakan tulang ini? Kenapa yang kamu anggap aneh ketika tulang itu sudah ada, kemudian kamu hancurkan, tulang itu bisa dihidupkan kembali. Seharusnya kan yang lebih aneh yang pertama kali, gitu Allah. Seharusnya yang lebih harus kamu anggap itu sesuatu yang hebat atau yang tidak masuk akal. Penciptaan pertama kali, bukan ketika aku menghidupkannya kembali. Karena ketika aku menciptakan pertama kali, diawali tanpa diawali dengan ciptaan. Itu yang diajak Allah kita berfikir. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Alladhi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan kalian yang mampu ja'alalakum memberikan kalian atau menghasilkan untuk kalian minasyajaril akhdari dari pohon-pohon yang hijau naran Allah keluarkan api. Jadi ini Allah kasih contoh mereka dengan apa yang ada di hadapan mereka. Di zaman atau di Jazirah Arab itu ada pohon, nama pohonnya marah dan afar. Pohon ini
kalau digesekkan akan keluar api, bukan batu. Bukan batu ya, biasanya kan batu. Batu apa itu kan yang putih itu digesekkan keluar api dah. Di Jazirah Arab ada dua jenis pohon, marah dan afar. Itu dua pohon ini, rantingnya, kayunya itu kalau digesekkan akan keluar api. Akan keluar api. Pohon yang hijau, artinya isinya itu air. Pohon kalau hijau, kalau subur, isinya banyu kan. Kalau pohon kering, kalau pohon kering, masuk akal keluar api dari pohon tadi. Ini bukan pohon kering, kata Allah, pohon yang hijau. Tapi aku bisa keluarkan dari pohon tadi api. Kenapa kau anggap mustahil? Aku bisa menghidupkan tulang yang sudah hancur, mayit. Jadi Allah ingin mengumpamakan di sini pohon yang hijau dengan jiwa atau jasad yang sudah tidak ada rohnya. Jasad yang tidak ada rohnya itu seharusnya diumpamakan seperti pohon yang sudah kering. Jasad yang tidak ada rohnya. Nah, jadi kata Allah, jangankan pohon kering, pohon yang hijau saja aku bisa keluarkan api. Apalagi pohon yang kering. Kenapa kamu anggap ini tidak mustahil, dan ketika mayit orang yang meninggal dunia kamu anggap mustahil untuk aku ciptakan, untuk aku kembalikan rohnya, aku kembalikan apinya, rohnya sehingga dia hidup kembali. Jadi Allah ngajak mereka tadabbur dengan apa yang ada di depan mereka. Dengan apa yang ada di depan mereka. Kenapa kamu anggap itu mustahil dan yang ini tidak kamu anggap mustahil? Jadi alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah zat yang menjadikan buat kalian dari pohon hijau keluar api. Api tadi kalian manfaatkan untuk masak, untuk menghangatkan diri, untuk menunjukkan jalan. Dari mana api tadi? Dari pohon hijau. Mustahil, mustahil. Kalau dari logika mustahil. Pohon yang masih jadi akhdar. Akhdar ini bukan hijau, masih hidup, masih seger, masih banyak apa namanya nisbat airnya di dalam pohon tersebut. Nah, jadi pohon itu masih banyak banyunya. Banyu sama api itu sesuatu yang adhan, yang berlawanan. Tapi Allah bisa keluarkan air dari api dari air. Pohon yang masih berair, kata Allah, aku keluarkan api darinya. Kenapa kamu anggap mustahil? Mayit yang sudah wafat, laudah kering, tidak ada ruhnya. Kenapa kalian anggap mustahil? Aku kembalikan ruh, nyawa kepadanya ketika dibangkitkan sama Allah. Nah, jadi ketika menunjukkan ketika Allah tidak mau memberi hidayat, mau contoh banyak di depannya, tidak bakal iman. Kalau Allah tidak mau beri hidayat kepada seorang hamba, mau dikasih dalil, mau dikasih contoh, mau dikasih pokoknya dalil, contoh, nasihat, tidak bakal dapat hidayat. Itu kalau Allah tidak mau ngasih hidayat. Tapi kalau orang tidak butuh, Allah inginkan dia mendapatkan hidayat, kadang tidak butuh dalil. Kayak alhamdulillah kadang ada beberapa orang, orang-orang tua, iman tidak butuh dalil. Iman sama Allah tidak butuh dalil. Tapi kadang ada orang yang butuh dalil. Tergantung hidayat dari Allah. Kalau hidayat sudah Allah berikan, tidak. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak nanya-nanya dalil sama Nabi. Ini sahabat yang iman sama Nabi. Apa pernah nanya? Ya Rasulullah, apa dalilnya? Ada hari kebangkitan? Tidak. Tidak pernah. Abu Bakar As-Siddiq ketika diajak masuk Islam sama Nabi, langsung Islam. Tanpa peduli Nabi ngomong surga, pokoknya satu, percaya sama Nabi. Ketika Nabi ngajak masuk Islam, karena dia percaya sama Nabi, iman kepada Nabi Muhammad, sudah. Kata Nabi, Abu Bakar, nanti ada hari kebangkitan. Ya Rasulullah, amanah. Nanti ada surga neraka, amanah. Ada siksaan, ada nikmat, amanah.
Nabi Isra Mi'raj itu kan kejadian yang sangat aneh istilahnya. Yang lain, wah tidak bisa. Abu Bakar biasa beh, ya biasa beh. Ketika Abu Jahal geleng-geleng, ada yang baru mau tertarik dengan Islam, tidak jadi. Kalau ngerasa ini mustahil, Abu Bakar biasa. Kata Abu Bakar, karena udah percaya dengan Nabi, itu udah dapat hidayah. Itu contoh udah dapat hidayah. Ketika sudah dapat hidayah, apapun yang kita lihat, apapun yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW akan kita imani. Tapi yang masalah kalau belum dapat hidayah, butuh ini, butuh itu, butuh dalil dari Al-Quran, dalil logikanya, dalil dari hadis, dalil dari kalam ulama, baru dapat hidayah. Makanya mudah-mudahan termasuk doa para ulama, Allahumma iman ka imanil ajaiz. Ya Allah, berikanlah kami iman seperti imannya orang-orang tua. Artinya yang percaya padamu secara mutlak tanpa butuh dalil, tanpa butuh dalil, tanpa butuh istilahnya nasihat. Jadikanlah hati kami hati yang kuat imannya kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah lanjutan kajiannya kita kaji di pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa aqribna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.